Kita semua. Perkenalkan, nama saya Delviana Gatalibu, bersekolah di SD Impres Jonggoro. Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Raja Lewotobi dan Perang Oecusse. Cerita ini saya baca dari buku cerita rakyat Sumber Cerita Bapak Inyomukin dari Lewotobi dan ditulis oleh Bapak David Lam. Inilah kisahnya. Pada zaman dahulu, di bawah kaki gunung Lewotobi, terdapat penduduk yang tinggal berjauhan. Demikian dengan Raja Lewotobi yang bernama Raja Olamukin dan Raja Rikimukin. Mereka mempunyai beberapa orang saudara. Akibat terjadinya banjir lumpur yang dalam bahasa daerah disebut kemora, maka mereka semua berpencar, masing-masing mencari tempat yang aman. Ada yang melarikan diri ke Lamakera, ada yang melarikan diri ke Wolo, ada yang melarikan diri ke Riang Kemie, ada yang melarikan diri ke Waimana, dan beberapa tempat lain yang tidak sempat diketahui. Sedangkan Raja Olamukin dan Raja Rikimukin berpindah tempat dari Lewotobi menuju Lewokopong, dan setelah itu mereka menuju ke Lewowerang dan kembali lagi ke Lewotobi. Ayah mereka bernama Gula Wuring Mukin dan ibu mereka bernama Faebesi Emakuka. Raja Lewotobi, yaitu Raja Olamukin dan Raja Rikimukin, mempunyai dua buah perahu yang bernama Ronggarai dan Atawita. Pada suatu ketika mereka ingin berlayar ke Pulau Timur. Karena pelayaran mereka ke arah timur, maka mereka memutuskan untuk memakai perahu Atawita. Mereka pun melanjutkan perjalanan dari Lewotobi menuju Selat Lewotobi dan terus ke Lamakera. Di Lamakera, perahu mereka dinaiki oleh seorang juragan pembantu, dan mereka melanjutkan perjalanan melintasi perairan Laut Sam. Dan mereka pun sampai ke tempat yang bernama Livang. Di sana mereka melihat tugu besar yang bertuliskan bahasa Portugis. Selain tugu besar itu, mereka juga melihat kapal asing milik orang-orang Portugis. Pada malam hari yang gelap, tanpa bintang yang menyinari bumi dan bulan yang menyinari bumi, Raja Lewotobi dan pasukannya pun mau menenggelamkan kapal asing itu. Pada keesokan harinya, mereka mencoba untuk turun ke darat dan menuju ke tempat yang bernama Oecusse. Di sana, mereka melihat banyak penduduk Oecusse yang tergeletak tak bernyawa. Dengan sangat marah, Raja Lewotobi bersama pasukannya memutuskan untuk membantu rakyat Oecusse. Dengan bantuan dari Raja Lewotobi bersama pasukannya,
Raja Oekusi pun mengetahui bahwa itu adalah Raja Lewotobi yang membantu orang-orang Oekusi dengan senjata yang mereka bawa dan kekuatan gaib yang mereka miliki. Tentara Portugis pun mati. Hal ini membuat Raja Oekusi menyuruh seorang pengawalnya untuk menanyakan kepada orang-orang di perahu itu. Kata Raja Oekusi, "Tanyakan kepada orang di perahu itu dari mana mereka asal dan apakah mereka yang membunuh tentara di situ." Setelah itu, Raja Oekusi pun mengadakan perundingan bersama Rakyat Oekusi dan pembesarnya. Mereka pun memutuskan untuk mengundang Raja Lewotobi bersama pasukannya. Mereka diterima dengan penuh keramah tamahan oleh orang-orang Oekusi dan mereka berpesta selama 7 hari 7 malam. Sebagai balas jasa dari Raja Oekusi kepada Raja Lewotobi, Raja Oekusi memberikan tongkat kebesaran, pakaian kebesaran, dan kontas emas, yaitu rosario. Raja Lewotobi bersama pasukannya pun pulang melintasi Pulau Alor dan berhenti sejenak di Pulau Lamatera untuk menurunkan juragan pembantu yang dulu mereka jaga. Mereka pun melintasi ujung barat Pulau Solor dan pulang dengan selamat ke Lewotobi. Pesan yang dapat kita terima dari cerita ini adalah penjajahan yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan harus dihapuskan. Sebagai manusia sosial, kita pasti melihat penderitaan orang lain dan bersedia menolongnya. Dan yang terakhir, menghargai kebaikan orang lain dengan sekedar memberi balas jasa dengan suka. Demikian cerita dari saya ucapkan terima kasih.